Perkenalkan, nama saya Florentina Maria Pradauno, NPM 1940401043, Lokal B3 Manajemen, Priodi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kualitas. Apa pengelolaan kualitas itu? Maka di sini akan saya jelaskan secara rincinya. Pengelolaan kualitas merupakan suatu elemen kemampuan setiap perusahaan dalam mengelola atau mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggannya tanpa cacat sedikit pun. Nah, kualitas ini sangat diutamakan dalam membuat produk dengan hasil yang maksimal yang sangat diinginkan setiap pelanggan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas memiliki dua arti, yaitu pertama keuntungan penjualan via, ini akan meningkatkan respon, harga yang fleksibel, dan meningkatkan reputasi. Nah, yang kedua yaitu menurunkan biaya via. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan, kembali dari biaya scrap, dan mengurangi biaya jaminan. Nah, implikasi dari kualitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tentang reputasi perusahaan. Produk akan mempunyai kualitas yang baik, maka perusahaan itu akan mempunyai reputasi yang baik juga. Namun jika produk mempunyai kualitas yang buruk, maka perusahaan itu mempunyai reputasi yang buruk dipandang oleh setiap pelanggannya. Yang kedua yaitu kewajiban produk, dan yang ketiga itu implikasi global. Implikasi global itu atas kualitasnya sangat penting sampai Amerika Serikat telah menerbitkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige atas pencapaian kualitasnya. Nah, Malcolm Baldrige ini sebagai contoh karena ia membuat suatu produk dengan kualitas yang sangat tinggi. Dia bilang jika dibilang produknya itu tanpa cacat dalam pengelolaannya, sehingga mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga Amerika Serikat berani mengeluarkan penghargaan untuk Malcolm Baldrige. Nah, penghargaan ini diberi nama dari mantan sekretaris perdagangan Malcolm Baldrige. Nah, standar kualitas internasional atau ISO 9000. Nah, ISO ini fokusnya adalah untuk menambah sukses melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas. Nah, dia mempunyai 8 prinsip untuk mempunyai produk itu memiliki kualitas. Prinsip pertama itu kepemimpinannya, manajemen itu harus yang tertinggi. Nah, perusahaan itu harus mempunyai pemimpin manajer yang tinggi, yang dibilang mempunyai kemampuan dalam mengelola produk itu tanpa cacat. Yang kedua itu kepuasan pelanggan. Nah, kenapa kepuasan pelanggan ini sangat penting? Karena itu akan memberikan nilai reputasi bagi perusahaan. Jika pelanggan itu merasa puas dengan produk yang ia beli, maka reputasi perusahaan itu akan baik, yang akan dipandang oleh setiap orang nantinya. Yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, perbaikan berkelanjutan ini yaitu jika pada saat pengelolaan awalnya dia mengalami cacat, maka perusahaan akan melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga pada saat pengelolaan produk selanjutnya perusahaan tidak mengalami cacat lagi dalam mengelola produknya. Nah, yang keempat yaitu melibatkan manusia. Di sini dia melibatkan karyawan, orang-orang dalam melakukan atau mengelola produknya. Yang kelima yaitu analisis proses. Kenapa analisis proses ini sangat penting juga? Karena analisis proses ini kita akan mengetahui proses pembuatan atau pengelolaan produk ini dari awal hingga akhir. Apa yang akan dibutuhkan sehingga proses pembuatan ini tidak mengalami kegagalan atau dibilang cacat, sehingga kualitasnya itu bisa terjamin. Selanjutnya itu menggunakan dukungan data atau data drive untuk pengambilan keputusan. Nah, data ini sangat membantu perusahaan dalam mengelola produknya, sehingga perusahaan tidak keliru apa yang akan dikelola nantinya. Nah, yang berikutnya itu pendekatan sistem untuk manajemen, dan yang terakhir yaitu hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Nah, ini adalah dibilang pemasok, selama pemasok perusahaan satu dengan perusahaan satunya saling melakukan hubungan namun saling menguntungkan satu sama lain tanpa merugikan. Ini dibilang sangat penting juga karena apa?
dari kedua belah perusahaan sama-sama mengelola sebuah produk yang akan menguntungkan perusahaannya. Yaitu berikutnya biaya kualitas atau COQ. Nah, keempat dari biaya kualitas ini kita bisa mengetahui apa saja sih biaya yang akan dikeluarkan untuk mempunyai produk kualitas. Nah, ada 4 kategori utama dari biaya yang berkaitan dengan kualitas. Disebut biaya kualitas karena ini sangat membantu produk itu berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan dan mempunyai hasil yang maksimum. Yang pertama yaitu biaya pencegahan, kedua biaya penilaian, ketiga biaya kegagalan internal, dan yang terakhir biaya kegagalan eksternal. Berikutnya yaitu manajemen kualitas total. Apa sih manajemen kualitas total itu? Manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau biasa disebut TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. Nah, manajemen kualitas total menekan pada komitmen oleh manajemen untuk memiliki terus-menerus menuju keunggulan dalam segala aspek barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Nah, manajemen kualitas total ini sangat mengutamakan kepuasan pada pelanggan daripada daripada dia memikirkan suatu hal produk yang diciptakannya itu dinikmati oleh konsumennya tanpa adanya pengeluhan atau tampaknya adanya rusaknya barang dari produk tersebut. Adapun beberapa macam konsep dari manajemen kualitas total, yaitu pertama, perbaikan berkelanjutan. Seperti yang saya jelaskan awalnya, perbaikan berkelanjutan ini sangat dibutuhkan setiap perusahaan dalam mengelola produknya. Karena apa? Jika ada saja produk yang cacat setiap kali pembuatan, maka perusahaan itu akan mengalami reputasi yang buruk. Kedua, Six Sigma. Six Sigma itu atau 6 Sigma ini sangat membantu dalam pengelolaan produk. Nah, yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Nah, itu seperti yang saya bilang, yaitu melibatkan manusia. Karyawan itu sangat penting dalam perusahaan. Dia yang akan mengontrol atau mengetahui berjalannya pengelolaan produk tersebut. Keempat, tolak ukur. Kelima, tepat waktu. Nah, produk yang dibuat itu harus tepat waktu, tidak berlebihan tidak berkepanjangan waktunya.